Tahukah kalian bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan juga agama? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing. Salah satu contohnya yaitu bahasa daerah. Misalnya, untuk menanyakan kabar antara satu daerah dengan daerah yang lain saja sudah berbeda. Daerah Jawa Tengah, apabila ingin menanyakan kabar, maka ia akan berkata, "Piye kabare?" Berbeda halnya jika di daerah Makassar. Untuk menanyakan kabar, maka ia akan berkata, "Apa kareba?" Dua bahasa tadi hanya sebagian kecil dari banyaknya bahasa daerah di negara Indonesia. Lalu, bagaimana jika ada orang yang asal daerahnya berbeda dan mereka hendak berkomunikasi? Negara Indonesia memiliki bahasa yang dinamakan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sama halnya dengan persatuan dan kerjasama. Bahasa persatuan kita juga mengajarkan nilai kebersamaan dan kesatuan. Kita perlu menggunakan bahasa persatuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Supaya interaksi dan sosialisasi bisa berjalan dengan baik, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan penting sebagai sarana komunikasi. Seperti apa sejarah singkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita semua? Lahirnya bahasa Indonesia berawal dari sebuah kongres yang dihadiri oleh pemuda dan pemudi yang berasal dari berbagai daerah. Kongres tersebut bernama Kongres Pemuda. Ketika itu juga bahasa Indonesia lahir dengan ikrar para pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bunyi dari Sumpah Pemuda adalah, "Kami putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ikrar ketiga Sumpah Pemuda menjadi pernyataan tekad kalau bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu juga, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bisa membantu mengembangkan kepribadian bangsa. Yang kedua, menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda suku, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, dapat menghilangkan kesalahpahaman karena memiliki kesamaan bahasa dalam berkomunikasi. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu harus senantiasa dijaga. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pepatah pernah mengatakan, tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri.